Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merendahkan neraka, merendahkan. Kami tidak bicara tentang orang tersebut. Merendahkan neraka dan surga adalah mengeluarkan kita dari iman. Orang yang merendahkan surga keluar dari iman. Orang merendahkan neraka keluar dari iman. Sehingga tidak boleh kita bermain-main surga dan neraka. Disebutkan Qaidah Islamnya Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Muqaddimah Sulam. Termasuk hal yang menjadikan seorang hamba keluar dari iman adalah merendahkan Allah, Rasulullah, surga, neraka, Al-Quran. Itu adalah keluar dari iman. Adapun yang ditanyakan, apakah kalimat itu adalah bentuk perendahan atau tidak? Kembali kepada yang berkata. Takut dia itu biasa omong-omong semacam itu, tidak ada hubungannya dengan perendahan. Hanya kalimat-kalimat yang diucapkan mantul, mantap betul, barangkali maksudnya apa, wallah alam, saya tidak bisa menilai apakah dia murtad atau tidak. Kita bukan bagian kita itu. Tapi kami perlu menjelaskan bahwa orang ingin menggambarkan tentang neraka ataupun menggambarkan tentang surga tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Seindah apapun kita membuat hayalan dunia hayal yang bisa kita hadirkan dengan teknologi yang paling canggih sekalipun, maka katakanlah surga tetap ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbil bashar. Kalau ada orang bisa menghayalkan atau mengilustrasikan atau menggambarkan tentang surga seindah apapun, maka katakanlah surga tidak seperti itu. Jauh dan jauh dan jauh dan jauh. Begitu sebaliknya, kalau kita mendengar cerita tentang dahsyatnya neraka, mengerikannya neraka, gambaran tentang neraka, neraka yang sesungguhnya adalah jauh dan jauh dan jauh daripada itu. Tidak pernah kebayang seperti apa. Karena gambaran yang dihadirkan tentang siksa neraka itu kan gambaran siksa di dunia. Padahal disebutkan kalau Anda tahu bagaimana siksa neraka dahsyatnya. Bagi orang yang sudah tersiksa hidupnya paling tersiksa di dunia itu, kalau ternyata melihat siksa neraka, dia mengatakan di dunia seperti belum disiksa. Bahkan yang mendapatkan kenikmatan dunia senikmat-nikmatnya, waktu pertama kali menginjakkan kakinya di surga, seolah-olah apa? Sudah nggak ada apa-apanya nikmat di dunia. Sehingga kalau ada orang yang menggambarkan tentang neraka seperti apapun, neraka tidak seperti itu. Jauh lebih serem dan menakutkan. Lebih serem dan menakutkan. Orang menggambarkan bukan sesuatu yang terlarang, akan tapi tidak akan mampu. Yang harus difahamkan kepada siapapun, neraka lebih dahsyat dari itu. Ini satu. Kemudian setelah itu, adapun masalah orang merendahkan neraka dan surga, tadi yang pertama masalah keimanan. Selanjutnya adalah, kalau ada orang merendahkan surga dan neraka, itu pasti karena keroposnya iman. Kalau imannya ada, tidak akan mungkin dia merendahkan surga atau merendahkan neraka. Orang punya keimanan yang luar biasa. Seperti Imam Ali, "Lau kushifa 'anil ghita'u mazdadtu yaqina." Imam Ali itu kalau seandainya neraka ditampakkan di depan matanya, sudah enggak tambah lagi imannya. Maksudnya apa? Sudah full. Biarpun belum melihat neraka, seperti sudah melihat neraka. Rasa takutnya luar biasa kepada Allah. Cukup disebut neraka. Begitu dahsyatnya murka Allah, hukuman Allah di neraka. Kalau orang punya iman yang sungguhnya, nggak akan mampu, nggak akan bisa main-main guyonan tentang neraka. Tidak akan mungkin. Di saat disebut neraka yang ada derai air mata, bagaimana sempat main dan guyonan. Permasalahannya keroposnya iman. Di samping keroposnya iman, ada lagi permasalahan mental. Hari ini ada orang yang mentalnya rusak. Sehingga siksa itu dinikmati. Kan ada orang yang punya permasalahan di mental itu, ada melihat orang dikincang dan sebagainya, dia menikmati. Sampai katanya ada satu channel apa begitu, dia bisa ngikuti, bahkan yang liar begitu, apa channel gelap atau bagaimana, mau apa. Ada satu orang ngadu kepada kami, cerita saya sudah masuk wilayah itu, jadi saya ikut masuk channel apa begitu, live. Hari ini akan ada pembantaian di sini, dia melihat. Dan dia menikmati. Orang yang ada kepada kita, dan ada. Dia muslimah yang baik, dia orang baik, tapi dia punya permasalahan di mentalnya.
Dia menikmati melihat orang dicincang, dicocok, ini ada. Pasti itu adalah sudah rusak mentalnya. Semestinya sedih tidak sedih lagi, menikmati. Ini kan masalah mental. Dihubungkan dengan keimanannya. Kalau memang imannya ada, nggak akan bisa main-main tentang surga, tidak bisa main-main tentang neraka. Sehingga yang merendahkan surga dan neraka adalah keluar dari iman. Itu saja yang perlu kami sampaikan, rambu-rambu ini. Kalau ada orang bermain-main dan sebagainya, mungkin kebiasaan guyonan dan sebagainya, sudah tidak dirasakan dengan hatinya, hanya sekedar akalnya, kebiasaannya. Belum tentu dia keluar dari iman, karena memang dia omongannya biasa, nggak pernah omongannya yang direnungi. Atau memang sudah mati hatinya, berarti keluar dari iman, bisa saja seperti itu. Termasuk bencana pun hari ini bukan sesuatu yang menjadikan kita sedih loh ya. Hati kita sudah sering mati juga. Mungkin ada satu berita tentang, wah ini ada pembantaian di Palestina, ini beritanya, gambarnya. Bantaian di Palestina, bukan sedih, terenyuh, malah dia ngomong, aku punya gambar lebih dahsyat lagi nih. Cuman jor-joran saja. Berita tentang yang menyeramkan, bukan dia terenyuh, sedih. Lalu ingin berbagi karena sudah rusak dirinya. Wah ini lebih serem lagi tuh, lihat, gitu dok. Hanya jor-joran tentang kesereman. Bukan menggugah hatinya untuk bisa membantu atau ikut merasakan, prihatin dan seterusnya. Nah, intinya bahwa kalau ada sehebat apapun teknologi hari ini tentang penggambaran tentang neraka, cukup Anda katakan setelah itu, neraka jauh lebih dahsyat dari itu semuanya. Kemudian yang kedua, jangan biasa main-main tentang urusan neraka, karena itu membahayakan, bisa mengeluarkan Anda dari iman. Sebab neraka adalah tempat murkanya Allah, bagaimana kita bisa main-main di dalam murka Allah. Dan surga adalah tempat ridho Allah, bagaimana kita bisa merendahkan surga. Inilah keimanan yang harus kita jaga. Kalaupun ada budaya-budaya yang tidak baik, sering guyon tentang neraka dan sebagainya, awas. Itu tidak, itu mengeluarkan dari iman atau tidak dengan kesadaran. Ada orang guyonan sampai mohon maaf, naudzubillah. Guyonan sudah di neraka aja sama artis, enak di neraka sama artis. Anda punya dosa banyak di saat ngomong gitu. Memang artis semuanya masuk neraka? Ayo, pertama, banyak artis tobat sadar menjadi lebih baik dari yang lainnya, ada kok, dan kita menemukan. Satu. Yang kedua, Anda telah merendahkan neraka. Memang Anda bisa menikmati. Sampai gambaran orang begini loh ya, ada seorang pemabuk, laki-laki pemabuk bezina. Kalau betul dia pemabuk bezina, suatu ketika disodorkan kepadanya ada satu tempat, orang kaya raya menyiapkan kepada Anda minuman keras. Ada perempuan cantik, bersih dia, kesehatannya dan sebagainya, tercantik dia untuk kamu. Mau kamu diizinkan dengan dia dan sebelum mabuk? Wah, saya hobi mabuk, senang, pasti mau. Oke, itu kamarnya. Tapi di sampingnya ada kamar lagi. Kamar apa itu? Coba kamu lihat. Dibuka, ada api sama bara dan 5 laki-laki keker. Ngapain itu? Pokoknya siapa yang masuk di kamar ada perempuan cantiknya ini, nanti setelah itu diceburkan ke sini. Kamu mau enggak? Nggak kira mau. Ya 5 orang keker-keker megang dia, pasti nggak bisa ngapa-ngapain dia. Baru ini hukuman dunia saja nggak akan mampu dia melakukannya. Ayo, bodoh banget dia. Berzina sesaat, habis itu ceburin neraka dipanggang begitu, di api. Ini baru api dunia, nggak akan bisa. Kenapa? Ada kesadaran, keyakinan, kelihatan di depan mata. Bagaimana kita dengan neraka masih guyonan? Lebih dahsyat dari itu neraka. Hukuman Allah, hukuman Allah, hukuman Allah, susah melakukan keharaman setelah itu. Sehingga kata Imam Haddad juga ini, yang punya Imam Haddad mengatakan, kalau ada orang melakukan dosa ini akan ada 2 pilihan. Yang pertama adalah dia meyakini Allah tidak melihatnya, kurang ajar. Apa? Tidak, kurang iman. Dia, kenapa kamu lakukan dosa? Karena Allah tidak melihat, keluar dari iman. Kok Allah tidak melihat? Yang kedua, pilihan yang kedua adalah aku melakukan dosa karena aku yakin Allah melihatku. Nah, itu kurang ajar namanya. Yang pertama kau keluar dari iman, yang kedua kurang ajar. Sehingga dengan kesadaran keimanan itu yang akan menjaga kita melakukan kemaksiatan. Orang bisa berdosa, bisa melakukan dosa, akan tapi begitu mudahnya tobat bagi orang yang punya keimanan. Bukan menantang Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang penting Anda di saat mendengar hal-hal semacam itu, Anda sesaat melihat, Anda harus setelah itu berkata bahasanya neraka lebih dahsyat dari ini. Dosa langsung hubungan dengan kita. Dosaku kepada ibundaku bisa serem di neraka, lebih serem dari ini. Dosaku pada saudaraku, dosa ribaku, dosa judiku dan seterusnya. Untuk bahan renungan.
Sebab siapapun tahu itu kan khayal. Seserem apapun itu dibuat sama orang, mau ditanya. Yang buat kan teknologi. Nggak ada di alam nyata itu. Di alam nyata yang kita saksikan neraka lebih dahsyat dari itu saja. Sebab di hati kecil Anda nggak percaya itu neraka. Apalagi di dunia IT. Kok bisa percaya neraka begitu? Nggak mungkin dong dia sendiri. Itu kan mulai keahlian teknologi, kehebatan teknologi. Orang yang ngerti teknologi paling mendustakan kalau itu neraka. Wong aku yang buat kok. Masa neraka begini? Ini kan khayalan. Orang terbang, ini nggak khayal, nggak ada orang terbang. Orang ini nggak ada. Itu semuanya jelas bohong kan begitu. Yang aneh kita yang nggak ngerti teknologi percaya, wah, sudah begitu merendahkan neraka lagi, naudzubillah. Semoga Allah menguatkan iman kita. Semoga Allah menjadikan kita ahli surganya, dijauhkan dari nerakanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.